Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu segenap warga Jemaat Depok dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi edisi Selasa 23 April 2024. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan pagi ini kami dapat bangun kembali menikmati berkat Tuhan hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik pasal 11 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besar kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Menyambut pemimpin pilihan Tuhan. Untamui topetoe tokon to nalampak puang. Menarik untuk memperhatikan bacaan ini. Rupanya Daud diurapi sebanyak 2 kali. Atas perintah Tuhan, Samuel mengurapinya di Betlehem menjadi raja Israel, padahal Saul masih memerintah berstatus raja. Pengurapan kedua dilakukan atas permintaan rakyat Israel setelah mereka menyaksikan keberhasilan Daud memantapkan wilayah kerajaan. Ia menaklukkan beberapa suku yang mendiami wilayah-wilayah sekitar Israel, yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Israel. Jelaslah bahwa pengurapan pertama lebih bersifat rohani, dan pengurapan yang kedua sudah bermakna secara politik. Pesan 1 Tawarik 11 ayat 1-9 adalah bahwa orang Israel telah mengalami perubahan pikiran dan keyakinan. Saul menjadi pengingat bagaimana keinginan untuk menjadi sama seperti bangsa lain
dan penilaian manusia. Sementara Daud menjadi pengingat mengenai kerajaan yang dikehendaki Allah. Serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud dipahami sebagai pertanda baik yang membawa umat Israel menerima dan mengakui kedaulatan Allah, juga melalui kehadiran seorang raja yang dikehendakinya. Pengakuan Israel atas keberadaan Daud sebagai yang ditetapkan Tuhan menjadi gembala dan raja Israel diteguhkan di dalam suatu ikatan perjanjian yang diadakan di hadapan Tuhan. Demikianlah Daud diurapi di Hebron dan menjadi raja sepenuhnya. Ia yang tidak dianggap layak dalam pandangan manusia justru menjadi raja yang memimpin dengan luar biasa, sekalipun ia juga jauh dari sempurna. Ia dianggap lemah dan melakukan banyak kesalahan, tetapi Tuhan yang menetapkannya. Semua karena kedaulatan dan kasih karunia Allah sendiri. Berdoalah semoga Tuhan sendiri menetapkan dan menyertai para pemimpin bangsa dan negara kita. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah sapaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, menjalani kehidupan ini hanya Engkaulah harapan dan andalan kami. Karena tanpa Engkau, kehidupan dalam berbagai bentuknya tidak akan dapat kami lalui. Oleh karena itu, patut kami bersyukur pagi hari ini, karena sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan kami alami, teristimewa kepada dua orang saudara atau anak kami, Ines Afrilia Malangi dan Kaisar Rafael Sumule, yang boleh bertambah usia setahun hari ini. Dan kepada mereka kami ucapkan selamat ulang tahun dengan iringan doa. Berkat-Mu akan terus bertambah-tambah di tengah-tengah masa muda mereka. Tuhan, teruslah Engkau memimpin kami menjalani hari ini. Firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan biarlah mengambil bagian dalam hati kami, bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kami, baik pemimpin politik maupun pemimpin keagamaan atau orang-orang yang kami tuakan, sesungguhnya adalah alat Tuhan untuk kebaikan kami bersama. Biarlah ya Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu yang dipimpin boleh terus menjalani hidup ini dalam kepemimpinan mereka, dan biarlah para pemimpin itu akan mengangkat tanggung jawab mereka dalam ketaatan kepada-Mu. Kiranya menjalani hari ini firman-Mu itu menerangi kami, sehingga baik kami sebagai pemimpin maupun yang dipimpin sama-sama mengharapkan Tuhan saja. Pelihara kami kelanjutan hidup dalam berbagai bentuknya. Tuhan tahu di mana kami berada, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan. Kiranya pimpinan-Mu Tuhan terus melingkupi kami. Demikian juga anak cucu Engkau karuniakan dalam segala perjuangannya, orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut, bahkan mereka yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, mereka yang bergumul, mereka yang berduka, mereka yang mengalami berbagai beban-beban kehidupan. Kiranya Engkau sebagai pemimpin, sebagai gembala yang baik, terus mengayomi semua orang kami kasihi. Tuhan, kiranya hidup ini terus kami jalani dalam kepemimpinan-Mu melalui orang-orang yang telah Engkau pilih dan tetapkan. Dan sebagai satu persekutuan di Jemaat Depok, biarlah kami sungguh-sungguh terus mengalami keterpimpinan, dan nama-Mu lah yang dimuliakan selalu. Tolonglah kami Tuhan, jagai kami sepanjang hari ini.
Demikian juga keluarga kami dimanapun berada, bahkan bersama masyarakat di sekitar kami akan tetap hidup dengan baik. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dengan baik dan ingatlah selalu firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Selamat menjalani hari ini. Sidang jemaat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat.